Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak terus menuai pro dan kontra. Sejumlah politikus di DPR menganggap kebijakan pemerintahan Jokowi JK ini janggal. Alasan utamanya, harga minyak dunia sedang menurun jelang penghujung tahun 2014. Karenanya fraksi-fraksi yang saat Pilpres lalu mendukung Capres Prabowo menggalang hak interpelasi atau hak bertanya kepada Presiden terkait kebijakan yang mulai berlaku pertengahan November lalu tersebut. Interpelasi pun dilakukan pada awal pekan ini atau Senin kemarin. Hasilnya, di hari pertama sudah ada 18 anggota DPR yang menandatangani dan menggunakan haknya untuk bertanya kepada eksekutif. 4 fraksi yakni PAN, Gerindra, PKS, dan Golkar dipastikan mengajukan interpelasi. Artinya, para pengusung hak interpelasi tinggal membutuhkan 7 tanda tangan lagi agar niat mereka bisa terlaksana sesuai dengan undang-undang. Meski demikian, fraksi yang menolak interpelasi ini juga tak tinggal diam. Selain menganggap usaha tersebut akan sia-sia, anggota koalisi pendukung pemerintah juga akan berusaha menjegal hak interpelasi dari kubu oposisi. Menanggapi interpelasi, pemerintah melalui wakil presiden merasa tak khawatir. Yusuf Kala bahkan merasa siap menjawab setiap pertanyaan yang akan muncul seputar kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang berdampak terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bagaimana nasib hak interpelasi ini? Apakah niat kubu oposisi ini benar-benar terwujud atas dasar kepentingan rakyat? Ataukah interpelasi ini hanya langkah politis sebelum para politikus di gedung Dewan reses mulai 5 Desember mendatang? Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai hak interpelasi terkait kebijakan pengurangan subsidi BBM, langsung saja kita berdiskusi dengan 2 narasumber yang sudah hadir pagi ini di studio Berita 1 News Channel. Ada anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional yang juga salah seorang inisiator hak interpelasi, Yandri Susanto. Kemudian salah seorang narasumber kami berikutnya adalah pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Populus Center, Niko Haryanto. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Assalamualaikum. Ya, sehat, alhamdulillah. Oke, Pak Yandri, inisiator ini kan. Sudah bulat ini tekadnya kayaknya nih ya. Bulat, karena saya sebagai wakil rakyat agak aneh kalau misalkan tidak merespon kegalauan, keresahan masyarakat yang pada hari ini dari Sabang sampai Merauke merasakan akibat yang begitu luar biasa terhadap kenaikan BBM. Yang galau sebenarnya rakyat atau partai Anda? Rakyat. Rakyat itu luar biasa, sekarang harga-harga naik semua, apapun. Ya kan? Kemudian kalau dari syarat untuk menaikkan BBM, itu belum memenuhi syarat sebenarnya. Dari Undang-Undang APBNP 2014 pasal 14 ayat 13 itu disyaratkan melihat harga minyak dunia dan kurs dolar. Nah, artinya sekarang kita bangsa anomali, Mas. Ya kan? Di mana seluruh dunia itu menurunkan harga BBM, kita sendirian yang menaikkan harga BBM. Nah, jadi kan biasanya memang orang Indonesia tampil beda, Pak. Enggak, saya sebagai wakil rakyat rasanya ya sebenarnya tadi agak aneh kalau saya tidak merespon ini. Ini terlepas dari kepentingan politik yang lain. Saya sebagai wakil rakyat harus punya hati nurani. Harus merespon yang saya katakan tadi, kegalauan masyarakat itu. Sehingga saya punya tanggung jawab, apalagi ini kan interpelasi sangat konstitusional. Di pasal 20A Undang-Undang pasal 20 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45 dilindungi ada interpelasi, di Tatip juga ada, di MD juga ada. Jadi saya bergerak dalam jalur konstitusional untuk kepentingan rakyat. Ya, dan itu memang haknya DPR ya. Hak DPR. DPR memang diberikan oleh konstitusi hak untuk bertanya kepada pemerintah. Tapi pertanyaan yang akan Anda ajukan ini, apakah tendensinya sebenarnya untuk menggoyang pemerintah kita atau sebenarnya fokus pada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Saya dari awal mengatakan saya agak kurang setuju kalau misalkan DPR punya rencana yang terselubung misalkan untuk menggoyang pemerintahan. Saya kurang setuju. Cuma kita memang tugas pengawasan harus tetap independen. Nah, oleh karena itu siapa sih yang misalkan sekarang yang tidak merasakan akibat dari kenaikan BBM, ya kan? Kemudian ini kan sangat objektif. Kalau misalkan hari ini kami hadir sebagai wakil rakyat yang merespon kepentingan rakyat itu jadi sesuatu yang sangat objektif dan sangat rasional menurut saya. Jadi tidak ada kepentingan yang lain apalagi menjatuhkan pemerintah, tidak ada. Dan kita menganggap ini salah gitu loh. Anda menginisiasi hak interpelasi ini karena Anda sendiri sebagai wakil rakyat atau memang ada desakan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional? Jadi saya yang pertama sekali interupsi di rapat paripurna tanggal 18 November ketika pemerintah mengumumkan harga naik BBM. Dan saya nggak pernah koordinasi dengan praksi, dengan Ketua Umum PAN. Tidak, ini nurani saya. Tapi pasti laporan dong ya? Oh, enggak.
Belum. Kalau nggak disetujui gimana? Nah, ini kan nurani saya. Kan ini kan perjuangan, Mas. Jadi ini kemarin 18 orang sudah tanda tangan dan Sekarang sudah berapa, Pak? sekarang udah melebihi syarat dari pasal 164 itu sudah 25 orang dan lebih dari satu fraksi sudah terpenuhi. Oke. Kita akan sampaikan nanti Rabu besok, kami sebagai inisiator dari masing-masing fraksi itu akan ajukan kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR akan membuka itu dalam rapat paripurna, menanyakan kepada seluruh anggota DPR di rapat paripurna itu apakah usul inisiatif kami ini menjadi sikap resmi DPR. Dan oke. itu masih berjuang, saya juga nggak Ya, tahu. ya, ini masih proses Tapi juga. saya sebagai anggota DPR dari Banten 2, Serang Cilegon, sudah menjalankan tugas saya gitu loh. Jadi di tengah kisruh DPR sekarang, menurut saya perlu DPR responsif terhadap persoalan-persoalan Iya, kerakyatan. yang penting responsif bukan reaktif ya. Pak Reaktif Niko. juga boleh. Menurut saya kalau reaktif misalkan itu menanggapi Ya, tapi jangan terlalu berlebihan reaktifnya, nanti sampai naik di meja lagi. Oh enggak, ya itu nggak boleh. Pak Niko, ini Ya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Benarkah ini suara rakyat lewat wakil rakyat kita? Ya saya kira gini, kenapa kemudian upaya atau usulan untuk menggunakan hak interpelasi ini menjadi semacam kontroversi sekarang ini ya. Ada ditanggapi sebagian besar orang itu dengan ada yang negatif. Saya kira ada dua hal, Mas. Ya, jadi DPR ini memang benar sebagai kelembagaan institusi itu punya hak-hak ya. Ada Ya. hak interpelasi, Ya. hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Betul. Tapi kita harus ingat bahwa DPR itu sebagai individu, anggota-anggota itu juga punya hak. Salah satu haknya adalah hak mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang masalahnya apa di sini? Ini ada kenaikan BBM. Yang mau diketahui oleh anggota DPR ini mengapa alasannya dan segala macam, atau memang ini mau berupaya untuk misalnya meningkatkan tidak hanya statusnya ini menyatakan bertanya, Ini manuver tapi juga- saja? Iya, karena begini, jadi hak interpelasi itu ada dengan hak angket dan hak menyatakan pendapat itu adalah hak seperti senjata pamungkasnya DPR lah. Ini adalah hak yang memang dilindungi oleh Mungkin konstitusi karena dan ini sebelum-sebelumnya bisa- jarang kali dipakai. Tapi kan memang itu hak bagi wakil Iya, rakyat kita ada tapi gitu. ada hak mengajukan pertanyaan. Kalau Artinya sebelum interpelasi boleh mengajukan pertanyaan dulu. mengajukan pertanyaan. Lah saya karena juga itu bingung adalah Pak bagian Niko. dari, Orang bertanya aja perlu dikasih hak seperti itu. Emang nggak ada komunikasi politik antara lembaga parlemen dengan eksekutif gitu kan? Ya memang nggak ada. harusnya ada. Pemerintah kan saya nanya aja tuh naikkan ya kan. Duitnya untuk apa juga belum ini jelas saya kira itu yang loh. membuat langkah ini agak ditanggapi secara sinis oleh banyak orang karena ini hak yang sifatnya individual saja belum dilakukan. Kenapa Iya. kemudian sudah menggunakan hak yang sifatnya institusi? Tapi saya kelembagaan? minjem katanya beliau tadi, pemerintah ini seenaknya saja gitu. Anda melihatnya seperti apa? Sehingga hak itu dipakai gitu loh. Saya kira kalau bicara seenaknya saja mungkin juga pemerintah juga bisa melihat loh DPR ini belum bekerja, makanya dia belum menganggap kok sudah mau menggunakan hak pamungkasnya. Ini kan hak interpelasi itu. Jadi bahaya. makanya ada Justru edaran nggak? Jangan justru dulu kita mau mulai dipakai, kerja. ya kan? Jadi gini, di tengah-tengah kisruh DPR tadi saya bilang kita tidak boleh lengah. Tidak. Kisru jalan aja, tapi Iya, yang namanya sebagai- pengawasan tetap saya ya. sebagai anggota DPR yang dilindungi oleh konstitusi, anggota itu melekat, saya akan jalan sendiri, dengan apa adanya. Jadi terlepas dari persoalan bagi-bagi jabatan, nah justru ini momen menurut saya, momentum DPR untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa DPR itu masih ada, masih peduli dan masih responsif. Itu Ya, penting. jangan-jangan menurut ini saya, gitu loh. balas dendam karena para menteri nggak boleh rapat sama DPR. Ya itu Jokowi juga salah menurut saya. Itu memang saya bilang terlalu banyak peluru sebenarnya pemerintah sekarang untuk kita tanggapi, kita pertanyakan terlalu banyak. Jadi pemerintah ini saya ingatkan harus bekerja dalam posisional gitu. Jangan maunya saja, jangan maunya. Jadi ada hal-hal yang perlu dia ikuti aturan main. Jangan pas maunya langsung jadi, nggak boleh gitu loh. Aturan main itu salah satunya berkoordinasi dengan DPR. DPR. Jadi menurut saya sih sekarang kan udah. Kemarin saya rapat di Komisi 2. Sudah. 8 fraksi sudah hadir. KPU Bawaslu lengkap. Kok tiba-tiba Jokowi mengeluarkan surat? Ini kan ngajak perang namanya kan? Tanda kutip loh, ya kan? Iya. Nah, artinya beginilah. Menurut saya perlu kedewasaan pemerintah juga tuh. Dan bagi saya tadi saya bilang itu, kalaupun misalkan ada apalagi mengenai BBM tadi menyangkut hajat orang banyak, jantungnya sampai ke urat nadi masyarakat juga terasa. Ya. Loh saya kira sebenarnya tadi agak aneh kalau saya tidak hadir gitu loh. Tapi Pak terlepas dari Yandri- itu loh, Mas Niko, Iya. terlepas dari gunjang-ganjing DPR loh. Iya, Ini iya. kan saya sebagai anggota DPR
masih muda lagi periode yang kedua, masih saya nggak bersuara. Aneh menurut saya gitu loh. Iya. Bagi teman-teman anggota DPR ini sebenarnya momentum juga ya untuk menunjukkan kinerja Iya, wakil rakyat kita gitu kan. Betul. Tapi kinerja itu tentu harus dibarengi dengan sekali lagi kalau masalah internal ini belum selesai bagi rakyat kita sebagian besar itu menganggap bahwa ini belum bekerja dengan baik nih. Enggak, udah selesai. Balik sudah lengkap. Gitu. Hak yang sifatnya pamungkas tadi, hak yang sifatnya benar-benar melekat secara konstitusi. Tapi menurut Anda sejatinya wakil rakyat kita paham betul nggak sih strategi pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM itu sebenarnya akan kembali ke rakyat dalam bentuk yang lain? Saya kira tahu lah, mungkin teman-teman di Golkar dan juga teman di di partai lain, saya kira juga udah paham ya alasan-alasan ini. Kalaupun alasannya kenapa sekarang harga minyak turun, malah justru dinaikkan, tapi kan kita harus melihat rata-rata dalam 1 tahun ini. Kita kan harus melihat harga minyak, kemudian juga kurs rupiah kita. Enggak, dari Juni turun loh Mas. Hanya 1 bulan ini saja. Enggak, dari Juni turun loh. Dari Juni turun. Makanya Tiongkok itu 7 kali menurunkan harga BBM loh. Ya, tapi di Asia Tenggara saja kita masih yang termurah. Murah. Oh enggak, sekarang kita termahal. Ya, kita kalau sekarang. Jadi begini, apa sih misalkan buku putihnya PDIP dulu gitu? Kok Jokowi dulu juga demo waktu wali kota? Kan belum melakukan apa-apa. Kata pemerintah sekarang, 4,5 juta orang kaya dan perusahaan besar tidak bayar pajak. Itu dulu dimainkan, ya kan? Terus mafia minyak banyak, itu dulu dimainkan. Terus apa namanya, migas kita banyak, gas kita banyak. Geotermal kita banyak. Jadi menurut saya memberikan subsidi kepada masyarakat itu bukan sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang mulia. Nanti gitu kalau mafia minyak diberantas, DPR bereaksi juga. Karena banyak teman-teman Anda katanya kena. Berantas aja, saya nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Saya kira memang ada urusan itu. Ada hal yang harus diputuskan secara cepat karena memang itu memerlukan penyesuaian secara cepat. Tapi misalnya seperti mafia, kemudian pembangunan geotermal dan segala macam itu adalah jangkanya agak menengah panjang. Karena butuh waktu untuk itu. Nggak, makanya kan gini Mas Niko, artinya kan Jokowi ngambil jalan pintas gitu loh kan. Ngambil seenaknya aja kan, udahlah jualan bensin aja biar dapat duit, itu nggak boleh gitu. Jadi pemerintah ini harus hadir gitu loh. Apa yang diputuskan sekarang ini adalah kelanjutan dari apa yang tidak diputuskan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi yang belum berani sebenarnya nggak waktu dulu misalnya mengurangi subsidi Mas, untuk waktu itu sama gas, SBY mau naikkan BBM itu pas waktu itu karena minyak dunia sangat tinggi dan dolar kan tidak dilakukan sehingga kemudian enggak, karena tidak setuju oleh DPR. Nah, oleh karena itu ini gitu loh. Jadi artinya asumsinya kenapa sekarang harga minyak dunia turun malah dinaikkan gitu, nggak pas gitu loh. Jadi menurut saya timingnya nggak benar gitu loh. Jadi ya sebenarnya itu bangsa anomali kita. Dan menurut saya nggak apa-apa kok memberikan subsidi kepada rakyat. Kalau bicara soal dia anomali, jualan sayur dengan bensin subsidi itu jadi uang, anaknya sekolah jadi sarjana. Dia pergi ke kebun dapat sawit jadi uang jadi sarjana. Jadi bukan, saya nggak sepakat dengan Jokowi dibakar. Ini untuk rakyat Indonesia kok. Freeport misalkan berapa ton emas kita angkut, batu bara berapa, nikel berapa, masa untuk rakyat aja nggak boleh? Ini menurut saya sebagai wakil rakyat miris saya Mas. Sehingga layak Anda mengajukan interpelasi. Layak sekali gitu. Sebelum saya diinterpelasi oleh komersial break, saya ingatkan dulu Bapak-bapak silakan nikmati minumannya. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa.